Apa karena saya klik ya? Enggak sih. Tak coba saya kembalikan. Enggak. Bangun tidur. Yang ke selanjutnya tujuan utama dari kegiatan administrasi keuangan adalah transparan. Apa itu transparan? Transparan ini apa? Terbuka, jelas, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Dan akuntabel. Apa akuntabel? Apa akuntabel? Iya. Selain efisien, tujuan utama dari administrasi keuangan, selain efisien, ada transparan, apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Apapun seperti yang saya sampaikan, sekecil apapun itu nominal keuangan, kita perlu untuk mempertanggungjawabkan. Peran dalam organisasi, apa peran dalam organisasi mengenai administrasi keuangan itu? Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Seperti tadi, dengan dana sekian, ternyata kegiatan itu kurang efektif. Berarti apa yang perlu kita mengambil keputusannya, maka perlukah kegiatan itu perlu kita danai kembali atau kita kurangi? Kalau memang dikurangi, berapa persen kita harus mengurangi? Yang kedua, mengendalikan sumber daya. Mungkin sumber daya manusianya atau sumber daya yang lain sebagai pendukung dalam kegiatan. Mungkin kalau dari segi sumber daya manusianya kita alihkan ternyata menggunakan sales, misal dalam menggunakan karyawan dengan jumlah 5 orang, tapi secara output sama seperti dikerjakan oleh 2 orang, maka perlu kita kurangi. Dan pelaporan kinerja keuangan ini sebagai peran dalam organisasi, pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah. Ada beberapa batasan sistem administrasi keuangan, yaitu fokus pada aspek keuangan dan tidak mencakup manajemen operasional non-keuangan. Jadi, kalau teman-teman nanti bekerja di bidang admin keuangan, maka ada batasannya. Kalian tidak bisa bekerja dalam suatu ruang lingkup yang tidak ada cakupannya dengan keuangan. Tapi kalau itu mencakup keuangan, itu masih dalam ranahnya admin keuangan. Ada sejarah dan perkembangan administrasi keuangan di Indonesia, yaitu pada tahun 1945, era kolonial, yaitu sistem keuangan masih sederhana dan terpusat sebelum kemerdekaan. Maksudnya bagaimana? Ini masih tetap ada pengendalian dari pusat. Daerah-daerah itu tidak bisa mengelola keuangan. Kenapa? Memang nggak ada uang, nggak punya uang. Kenapa? Karena waktu itu baru kita merdeka. Tahun 1950, regulasi pasca kemerdekaan. Mulai ada regulasi perubahan setelah kemerdekaan, setelah 5 tahun dari merdeka, yaitu pembentukan regulasi keuangan negara untuk mendukung pemerintahan yang baru. Kemudian pada tahun 1983, kurang lebih 33 tahun dari era sebelumnya, yaitu sistem akuntansi berbasis kas. Muncullah ilmu akuntansi menggunakan sistem akuntansi berbasis kas. Bagaimana? Yaitu penerapannya sistem akuntansi pemerintahan berbasis kas sebagai standar nasional. Berarti apa? Kalau kas itu apa berarti pencatatannya? Ada debit, kredit, sama saldo. Nah, mulai di situ
tahun 1983 menggunakan sistem akuntansi berbasis kas. Kemudian pada tahun 1997 reformasi pasca krisis moneter. Krisis moneter mendorong reformasi dalam administrasi keuangan. Apa moneter ini? Kalau dalam keuangan apa? Administrasi apa? Keuangan moneter ini apa? Kemarin, minggu kemarin? Ada moneter, ada fiskal. Kalau moneter apa? Apa kalau moneter? Kalau fiskal? Oke. Pada tahun 1997, krisis moneter ini apa? Karena pada saat itu nilai tukar uang rupiah melonjak menjadi sekitar 16 ribuan. 16 ribu 17 ya? 16 kayaknya. Di situ untuk mendorong reformasi dalam administrasi keuangan mulai banyak diterapkan. Kemudian tahun 2004, standar akuntansi pemerintahan atau SAP, ini anak akuntansi. Ada implementasi SAP berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akurasi. Terus ERP, tahun 2015 baru muncul ERP. ERP ini, kalian ada matkul ERP? Oh, semester depan kayaknya. Semester 5 kayaknya. Semester 5. Nanti ada mata kuliah ERP, ini adopsi suatu sistem ERP dalam sektor publik mempercepat efisiensi dan pengelolaan keuangan. Ini bisa diakses oleh banyak perusahaan, banyak elemen atau banyak divisi dalam suatu perusahaan. Nantinya berpusat pada satu atau super admin yang dari masing-masing unit atau masing-masing departemen ini bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan divisinya masing-masing. Keuangan apa yang dia ajukan dan realisasinya berapa. Sekarang di SCF ini mulai diterapkan. Kayaknya di semester ini, ERP ini mulai diterapkan. Jadi mulai dari pengajuan hingga sampai pencairan semuanya menggunakan sistem ERP. ERP ini baru muncul di 2015. Kemudian 2023 integrasi teknologi digital dan otomasi. Pemanfaatan teknologi digital dan otomasi menyempurnakan proses administrasi keuangan. Yang mungkin selain ERP, apa integrasi teknologi digitalnya? Mobile banking, apalagi? Kenapa gatel gitu? Garu tangan, gatel dia. Oke. Nanti Kinan sudah menjelaskan ke depan. Ada beberapa komponen utama sistem administrasi keuangan. Mengenal elemen penting pengelolaan keuangan yang efektif dan terstruktur. Ada empat komponen. Yaitu yang pertama adalah pencatatan keuangan. Dokumen utama mencakup bukti transaksi. Ini setiap transaksi itu harus ada bukti kwitansi atau invoice. Apapun itu. Pak, kalau kita tidak mengeluarkan itu, kalau memang tidak ada, kita harus buat. Pembuatan itu ada standarnya dari bagian keuangan. Dia harus menggunakan bukti apa, seperti apa. Ada jurnal umum. Masih ingat dengan pembuatan jurnal? Ingat? Dikit. Disuntik biar lebih banyak. Dan buku besar sebagai dasar pencatatan. Ada buku besar. Buku besar mencakup apa saja? Masih ingat? Kas. Kas. Dalam buku besar itu ada kas. Perlengkapan. Terus peralatan, piutang, modal,
penyusutan. Yang kursi sana kok gak ada yang bilang? Pada lupa semua. Masih ingat? Esra? Mel? Iya kan Mel 2 kan. Masih ingat? Oke, lanjut. Penganggaran, proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas dan alokasi dana secara tepat. Nah, ini nanti yang teman-teman akan kerjakan. Kemudian pelaporan keuangan ini juga akan teman-teman kerjakan. Yaitu laporan utama terdiri dari neraca. Nanti laporan anggaran kalian harus sesuai dengan pencatatan keuangan. Kembali ke semester 1. Jadi terdiri dari neraca, laporan laba rugi. Kalau kalian mengerjakan di instansi pemerintah karena bukan corporate yang tidak menekankan kepada profit, maka laporan laba rugi tidak perlu. Dan laporan arus kas untuk evaluasi keuangan. Arus kas perlu? Perlu. Yang keempat, komponen keempat yaitu pengendalian internal, mekanisme kontrol seperti otorisasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas untuk memecah kesalahan. Apa ini kok? Selanjutnya, jangan diklik nanti hilang. Jadi nanti ada pengendalian internal seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan terlalu menggampangkan orang-orang internal. Bukan kita tidak percaya kepada orang internal, akan tapi kadang orang internal itulah yang mengacaukan pekerjaan. Bukan kita suudzon, bukan kita berburuk sangka, tapi perlu kita hati-hati. Ini beberapa prinsip yang harus teman-teman pegang dalam administrasi keuangan yang efektif agar supaya bisa memahami prinsip kunci untuk pengelolaan keuangan yang optimal dan sesuai dengan standar. Prinsipnya ini. Ada 5 prinsip yang perlu teman-teman kuasai atau teman-teman harus pegang dalam kegiatan administrasi keuangan. Pak, saya nggak mau bekerja di bidang keuangan. Pak, saya nggak mau kerja pegang uang. Push up 20, tapi nggak boleh nyentuh tanah. Iya. Push up 20 tapi nggak boleh nyentuh tanah. Merayap. Bisa. Bisa. Tapi nggak nyentuh tanah ya, Pak. Oke, yang pertama apa yang menjadi dasar dalam sebagai administrasi keuangan? Akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pelaporan. Enggak hilang. Ketika tulisannya diperbesar hilang separuhnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Apa uang ini larinya kemana dan kebutuhan ini kok bisa terbeli? Padahal masih ada sisa-sisa kebutuhan yang lain yang bisa dipakai. Yang kedua adalah transparansi. Informasi keuangan disajikan terbuka dan mudah diakses semuanya. Jadi semuanya bisa mengakses, semuanya bisa mengetahui kemana larinya keuangan. Yang ketiga adalah efektivitas. Penggunaan dana diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Apakah betul penggunaan dana ini berfokus pada suatu tujuan organisasi apa tidak? Terutama dalam kegiatan-kegiatannya. Kadang kegiatannya itu tidak tertuju kepada pencapaian tujuan organisasi, kadang menyeleweng. Oh, kita ada kegiatan di luar, apa pakai dulu. Apakah itu masuk ke dalam tujuan organisasi? Oh iya Pak, karena acaranya jam 12, saya nyampainya jam 11, jadi saya ngopi dulu.
Yang keempat adalah efisiensi, penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Untuk apa? Untuk mengefisiensi kecukupan dana. Nah, diusahakan teman-teman bisa mengefisiensi keuangan. Kalian punya gaji 2 juta, tapi kebutuhan kalian 3 juta. Cukup enggak? Cukup Pak, utang 1 juta. Nunggu apa? Nunggu kenaikan gaji. Kapan naik gajinya? 2 tahun lagi. Kepatuhan mematuhi seluruh peraturan dan standar keuangan yang berlaku dalam organisasi. Jadi diusahakan semuanya sudah terstandarisasi dalam proses keuangan. Atau kalau di akuntansi itu namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Kalau biasanya ini digunakan untuk membandingkan suatu usaha apakah sudah menggunakan SAK. Kalau UMKM namanya SAK IMKM. Nah, SAK IMKM. Apakah UMKM ini sudah menggunakan standar akuntansi keuangan apa tidak? Apa standar akuntansi keuangan itu? Itu tadi dasar-dasar yang kalian miliki pada saat di semester 1 itu masuk ke dalam standar keuangan akuntansi. Adanya kas, adanya buku adanya jurnal, buku besar dan sebagainya itu termasuk dalam standar akuntansi keuangan. Ada beberapa peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan dalam organisasi. Yang pertama adalah perencanaan anggaran. Tetap ini menjadi peran. Menetapkan target anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi secara realistis dan strategis. Yang kedua adalah pelaksanaan anggaran. Kapan anggaran ini mulai dilaksanakan, direalisasikan. Melakukan monitoring dan pengendalian pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Harus dimonitoring. Kebutuhan ini masuk dalam anggaran apa tidak? Kalau kalian menganggarkan suatu kegiatan, ternyata ketika mulai ada kegiatan, kalian harus memonitoring. Apakah kegiatan yang mau didanai ini ada dalam anggaran atau tidak? Oke, tidak ada. Harus ada yang dikorbankan. Semisal contoh, kayak Yuda. Yuda apa tadi Yuda? Pembangunan bendungan. Pembelian bata putih semisal. Apakah pembelian bata putih ini iya, bendungan beli pakai bata putih enggak? Oh, beton, iya. Oke, mau beli bata putih? Enggak, bata putih. Oke, salah satu anggotanya mau membeli bata putih. Tapi di anggarannya Yuda enggak ada pembelian anggaran mengenai bata putih. Dibeli atau tidak? Tidak. Dibeli. Kalau memang itu butuh, tapi harus ada yang dikorbankan. Berarti ada penyaluran dana ke dalam suatu kegiatan yang tidak boleh disalurkan karena sudah disalurkan untuk pembelian bata putih. Semisal pembelian semennya yang dianggarkan 50 berarti harus beli 40. Karena 10-nya ini disalurkan ke dalam pembelian bata putih, harus seperti itu. Nah, memonitoringnya agar supaya apa? Tidak minus. Anggarannya 100 juta, ternyata pelaporannya 110. Terus siapa sisanya yang mengganti? Yang ketiga, pelaporan. Menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Kalau memang kegiatannya itu diagendakan dalam kegiatan selama 2 bulan, maka setelah 2 bulan harus cepat-cepat untuk segera pelaporan. Yang keempat, evaluasi, melaksanakan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi, setiap kegiatannya itu dievaluasi, apakah ini sesuai kebijakan terhadap kebijakan dan efisiensi atau tidak. Ada beberapa proses penganggaran ini. Teman-teman nanti diperhatikan dalam penyusunan anggarannya. Tahapan dari perencanaan hingga evaluasi. Karena nanti teman-teman tugasnya, kalau yang sudah selesai tugasnya nggak apa-apa presentasi duluan.
Nanti UAS tinggal enak, nggak usah rawat-rawat. Ya iya, UTS. Lah iya, kamu paparkan. Pengelolaan anggaran secara sistematis untuk efektivitas dan kepatuhan. Yang pertama adalah perencanaan anggaran. Bendungannya mau sampai berapa meter, Yuda? Mau dibuat bendungan apa dah? Seperti itu, perencanaan anggaran harus melakukan analisis kebutuhan organisasi secara mendalam untuk menentukan skala dan prioritas anggaran. Jadi harus disurvei terlebih dahulu. Kalian mau melakukan apa penganggaran, disurvei dulu. Apa kebutuhannya? Seberapa besar kebutuhannya? Yang kedua adalah penyusunan, mulai disusunlah anggarannya. Menetapkan alokasi dana sesuai prioritas hasil analisis agar sumber daya digunakan secara optimal. Apakah dalam pembangunan atau kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan prioritas? Apa kita? Gatel itu dibantu. Jadi skala prioritas kalau pembangunan sekarang pemerintahan Pak Prabowo apa yang menjadi skala prioritasnya? MBG. Hah? Apa MBG itu? Makanan bergizi gratis. Gratis. Tapi nggak pemerataannya masih belum kayaknya, masih terselenggara hanya beberapa persen. Ini itu yang kedua ada penghijauan apa gitu. Penghijauan apa enggak gitu paham. Karena banyak yang biasanya dosen-dosen pada saat pengajuan penelitian dosen itu yang banyak terasisi adalah yang memang sesuai dengan kegiatan prioritas kegiatannya pemerintah. Kayak punya Pak Aris itu berapa? Apa kegiatannya Pak Aris? Gak tahu kemarin itu membuat kayak mengukur air dengan alat apa gitu untuk melihat. Iya, ada asistennya. Itu kayaknya didanai sampai 40 berapa juta gitu. Ya dikasih kan. Untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tanya Kinantinan ya tahu semua. Dia ada, makanya dia sudah paham keuangan nih Pak Haris. Oke, selanjutnya persetujuan anggaran mendapatkan otorisasi resmi dari pimpinan atau dewan pengawas sebelum melaksanakan anggaran. Jadi siapa yang berwenang di sana harus mendapatkan persetujuan. Pelaksanaan anggaran melakukan pengeluaran dana sesuai rencana yang telah disetujui untuk mendukung aktivitas organisasi. Jadi pengeluaran dana ini harus bisa sesuai dengan tujuan pengeluaran. Kalau bisa harus sesuai dengan anggaran. Kemudian setelah itu ada monitoring dan evaluasi. Jadi ada 5 tahap nanti teman-teman dalam penyusunan anggarannya. Ada 5 tahap ini. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu pengendalian dan melaporkan penggunaan anggaran guna memastikan kepatuhan dan efektivitas penggunaan dana. Ada beberapa alat dan teknologi pendukung dalam administrasi keuangan modern untuk memahami perangkat utama yang memperkuat efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Apa saja software akuntansi? Mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis dan akurat. Apa software akuntansi? Salah satunya adalah Excel. Apa lagi? Muka, kasir muka itu apa namanya? Muka ya. Itu lo biasanya dipakai aplikasi untuk kasir ya. Muka enggak sih namanya itu? Iya, tapi kita pakai Microsoft Access. Kalau itu. Terus ada ERP seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan berbagai fungsi keuangan untuk koordinasi dan yang efisien.
Terus aplikasi budgeting, mendukung perencanaan dan pengendalian anggaran secara digital dan real time. Ini ada suatu sistem yang menyesuaikan terhadap budgetnya. Dia budgeting kemarin ada berapa? Ada 3, yaitu budgeting apa? Bottom up, bottom down, sama zero phase. Apa zero press? Mulai dari nol. Ada digital banking. Ini adalah alat teknologi sebagai salah satu pendukung dalam administrasi keuangan, memudahkan transaksi dan pengelolaan kas secara langsung dan aman melalui platform digital. Biasanya admin keuangan ini pegang akun atau pegang bukan mobile banking, apa yang dulu sebelum mobile banking itu namanya? Pakai web apa ya, lupa. Bukan, sebelum mobile banking itu muncul ada pakai web. Apa ya namanya? Itu masih dipakai oleh perusahaan. Biasanya kalau admin keuangan pegang itu. Jadi dia tahu apa namanya jumlah keuangan di perusahaan itu. Makanya rentan bukan ada. Jadi admin keuangan itu rentan untuk apa? Korupsi karena melihat uang terus. Di matanya apa? Pikirannya, ini kesempatan. Kadang seperti itu. Akan banyak anak-anak yang baru terjun di dunia perbankan menjadi teller, banyak memanipulasi transaksi. Semisal ada orang yang melakukan penarikan dana, saldonya ratusan juta, ditarik semisal berapa puluh juta aja. Dia sudah tahu kan, kayak gini tanda tangannya, tulisannya kayak gini. Dia bisa memanipulasi data itu dan seakan-akan transaksinya itu benar real terjadi, orang itu menarik, padahal tidak. Ada platform pelaporan keuangan menyediakan laporan keuangan dengan data terintegrasi dan akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, kemarin sempat saya sampaikan bahwasanya ada salah satu sekolah di Gresik yang cara penggunaan dananya itu melakukan transaksi dalam satu platform. Penggunaan BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi di platform itu sekolah itu tidak boleh belanja di luar platform ini. Jadi platform ini menyediakan semua kebutuhan sekolah. Mulai dari ATK, mulai dari pembangunan dan sarana prasarana. Dia bekerja sama dengan para usaha-usaha ini. Jadi sekolah tidak perlu dia belanja sendiri-sendiri. Dia belanja di platform di situ. Platform ini yang menyediakan adalah pemerintah. Dia bekerja sama dengan pengusaha ini. Dia yang akan mengirim. Dana bantuan operasionalnya, pelaporannya akurat, sesuai. Bukan menghilangkan bukan menghilangkan keberadaan orang sekitar untuk berjualan, tidak. Akan tapi keakuratan dalam pelaporan keuangan. Mekanisme pencatatan dan dokumentasi keuangan yang efisien. Mengelola catatan keuangan secara sistematis untuk mendukung audit dan pengendalian internal. Yang pertama adalah jurnal umum, yaitu mencatat setiap transaksi keuangan secara kronologis untuk memastikan akurasi data. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu namanya jurnal umum. Kemudian buku besar, mengelompokkan transaksi per akun guna memudahkan analisis dan pelaporan keuangan. Bukti transaksi, dokumen mendukung seperti faktur, kwitansi, dan nota yang menguatkan setiap pencatatan. Yang keempat adalah arsip dokumen keuangan, menyimpan dokumen secara sistematis untuk memudahkan audit dan kontrol internal. Karena nanti biasanya ada audit dari masing-masing instansi. Pengendalian internal dalam sistem keuangan, tujuan dan prosedur.
Memastikan keandalan dan keamanan transaksi keuangan melalui satu tujuan. Bagaimana tujuan pengendaliannya? Yaitu mencegah fraud dan kesalahan pencatatan agar data keuangan akurat dan terpercaya. Apa fraud itu? Fraud itu apa? Apa, Nan? Atau apa namanya, manipulasi data. Mencegah terjadinya seperti itu. Ada juga bukan di situ juga, tapi penerimaan suap menyuap itu juga masuk dalam fraud juga. Prosedur kontrol. Otorisasi transaksi untuk memastikan setiap kegiatan keuangan valid dan sah. Rekonsiliasi rutin antara catatan dan saldo kas atau bank guna mendeteksi ketidaksesuaian. Jadi biasanya kalau teman-teman, oh saya punya gaji 5 juta. Loh, kok sekarang baru tanggal 7 kok tinggal 1 juta. Dicek di mutasi rekening, oh iya ternyata dipinjam teman saya, Yusuf, 1 juta misal. Dia janji 1 bulan mengembalikan. Yusuf. Suka pinjem-pinjem kamu, Su? Suka pinjem. Dikembalikan enggak, Su? Ada pengelolaan kas dan arus kas yang efektif dalam organisasi. Strategi penting untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana. Apa saja pengelolaan kas dan arus kasnya? Yaitu yang pertama adalah perencanaan kas. Apa? Perencanaan kas yaitu menentukan kebutuhan kas secara tepat untuk berbagai periode guna memastikan dana tersedia sesuai waktu. Jadi kalau teman-teman cair dananya selama 1 tahun atau bantuan semisal bantuan operasional sekolah cair dalam 1 tahun langsung 1 M semisal. Maka harus bisa membuat perencanaan kas. 1 bulan hanya bisa mengeluarkan semisal 100 juta atau 80 juta untuk mencukupi operasional selama 12 bulan. Jadi pada setiap waktu periodenya harus punya porsinya masing-masing. Oh ternyata ada kegiatan di hari Agustusan, berarti dananya harus menyiapkan lebih banyak. Oh ketika setelah UTS sama UAS kalau sekolah itu namanya ada kelas meeting. Nah, jadi ada alokasi dana-dana tertentu dalam setiap periode. Ada pencatatan penerimaan dan keluaran. Sudah tahu seperti apa di kas, ada debit sama kredit. Ada pengendalian kas, yaitu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan kas untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data. Ya, administrasi keuangan itu jangan sampai data-datanya ini bocor kepada orang lain. Analisis arus kas, mengevaluasi aliran kas masuk dan keluar secara rutin untuk menjaga likuiditas. Untuk menjaga apa? Apa likuiditas? Untuk menjaga likuiditas kewajiban. Dan mendukung pengambilan keputusan finansial. Jadi ini adalah pengelolaan kas dan arus kasnya. Terus ada berapa slide? 15 kayaknya. Sebentar lagi selesai. Ini ada beberapa jenis dan fungsi utama pelaporan keuangan. Memahami peran utama setiap laporan dalam menginformasikan kondisi dan kinerja keuangan organisasi. Apa saja? Yaitu adanya neraca. Tahu neraca? Apa, Uki? Neraca, Uki? Masih ingat pembuatan neraca saldo di semester 1? Seperti apa neraca saldo itu? Aset sama dengan ditambah modal. Laporan laba rugi, masih ingat laporan laba rugi? Rumusnya? Pendapatan dikurangi beban. Terus laporan arus kas. Seperti apa laporan arus kas?
Masih ingat laporan arus kas? Inan? Enggak ingat, takut ditanya. Menunjukkan sumber dan penggunaan kas mencerminkan likuiditas perusahaan. Hampir sama kayak neraca. Terus catatan atas laporan keuangan menjelaskan kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang mendukung laporan utama. Catatan. Ini yang keberapa ya? Terakhir bukan? 15 kayaknya slide-nya. Oh, masih ada. Oh, masih banyak. 20 berarti. Ada audit. Dapat matkul audit? Belum, semester depan. Audit. Kayaknya Pak Anu ngajar apa? Pak Jafar. Manajemen pemasaran. Semester depan kayaknya. Cuman satu aja. Audit internal dan eksternal dalam sistem administrasi keuangan, apa tujuannya? Yaitu untuk menjamin kepatuhan, akurasi, dan akuntabilitas keuangan organisasi. Apa audit internal itu? Apa audit internal? Audit internal adalah kayak apa sih audit internal itu? Apa lu? Kegiatan cerminan dan konsultasi yang independen. Siapa yang mau audit biasanya kalau internal ini? Karyawan perusahaan sendiri. Kalau audit internal, eksternal? Hah? Kalau lembaga pemerintahan, siapa yang audit eksternalnya siapa kira-kira? Iya dah. Siapa ada kira-kira ada? Audit eksternal pemerintah. Hah? Audit eksternal lembaga pemerintah. Iya, apa? Siapa kira-kira? BPK. BPK. Badan apa namanya? Pemeriksa keuangan. Nanti kalau dari BPK itu muncul transaksi-transaksi yang tidak lumrah, maka dilimpahkan kepada KPK. Jadi apa tujuannya audit internal ini? Tujuan audit internal adalah memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan efektivitas pengendalian internal dalam sistem keuangan. Jadi sebelum diaudit secara eksternal, biasanya diaudit secara internal. Kalau di pom bensin, biasanya setiap 3 bulan satu kali itu ada tim auditor eksternal yang mengukur takaran BBM. Agar supaya apa? Agar supaya memastikan tidak adanya bukan mengoplos. Kalau di sana bukan mengoplos. Kalau oplosnya itu di pengisian. Kalau di pom bensinnya itu bukan oplos tapi pengurangan takaran. Kalau mengoplos itu enggak, ya kalau di situ dioplos kebakaran nanti. Itu. Metode yang digunakan meliputi pemeriksaan dokumen dan wawancara. Terus kalau audit eksternal yaitu dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan opini objektif atas laporan keuangan organisasi. Ini tidak boleh ada keterlibatan orang dalam. Jadi benar-benar yang mengaudit ini adalah orang-orang baru yang tidak dikenal kemudian datang untuk mengaudit. Ya, biasanya ada pemberitahuan bahwasanya kisaran tanggal segini sampai tanggal segini ada audit dari mana seperti itu. Nggak menentukan jamnya, bahkan tidak menentukan hari. Tapi dia memberikan estimasi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka dari perusahaan itu mulai menyiapkan. Oh ini yang akan diperiksa, ini yang akan diperiksa. Makanya audit eksternal ini lebih ganas. Karena apa? Orangnya tidak kita kenal dan datangnya pun kadang secara tiba-tiba.
Audit ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Ada strategi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pendekatan sistematis dalam memprioritaskan pengendalian dan mengevaluasi anggaran organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah prioritas anggaran. Adalah memang yang dianggarkan adalah memang kegiatan-kegiatan prioritas. Terus ada penghematan biaya, perlu diidentifikasi pemborosan. Mana kegiatan yang mungkin ini dirasa banyak mengeluarkan dana lebih besar. Perlu dikaji kembali agar supaya lebih dihemat. Ada pengendalian realisasi, memonitoring secara ketat penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Ada evaluasi hasil anggaran, analisis capaian anggaran serta rekomendasi perbaikan. Jika memang itu terjadi hal-hal yang memang kurang kurang dipertanggungjawabkan. Jadi nantinya teman-teman yang anggarannya nanti laporannya harus bervariasi. Jangan terlalu anggarannya 100 juta, kegiatannya ini harus tidak hanya tidak hanya realisasinya, tidak hanya apa yang dianggarkan, harus ada kegiatan-kegiatan di luar anggaran. Pasti itu terjadi. Minimal berapa kemarin saya menentukan? 100 juta. Nanti teman-teman, ini bentar. Nanti harus punya coret-coretan dari kegiatan anggaran teman-teman itu, mana kegiatan yang memang ini prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan tidak terlalu menjadi prioritas. Nanti ini akan yang mungkin saya tanya pada saat teman-teman mempresentasikan anggaran. Bagaimana cara menghemat? Ini terus pengendalian realisasinya bagaimana, terus evaluasi nantinya evaluasi ini nanti setelah presentasi di UAS-nya. Selanjutnya ada beberapa optimalisasi anggaran melalui teknologi digital, pemanfaatan solusi digital untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan anggaran yang lebih efektif. Ada 4, dan software, sudah ini. Sudah, bahasanya lain. Ini beberapa indikator kinerja utama atau KPI. Biasanya ada setiap lembaga itu punya KPI dalam administrasi keuangan. Memantau efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Harus tingkat realisasinya mengukur kesesuaian itu harus minimal 95%. Jadi antara anggaran dengan realisasi itu harus sesuai itu 95%. 5%-nya tidak sesuai. Semisal yang tadi yang saya contohkan tidak menganggarkan bata ringan, ternyata harus beli bata ringan. Berapa persen realisasinya? Minimal harus 95%. Penyusunan, waktu penyusunan, penyusunan laporan maksimal dari setelah kegiatan itu selesai, yaitu tenggang waktunya 7 hari. Tingkat kesalahan harus 1,2 atau 1,2%. Akurasi pencatatan transaksi. Kepatuhan audit harus sesuai, yaitu 100%. Pengukuran kinerja keuangan dan anggaran selama 12 bulan. Biasanya diukur dalam 1 tahun. Analisis perbandingan realisasi anggaran dan pengeluaran aktual. Realisasi anggaran, pengeluaran aktual, sama selisih anggaran. Adakah di sana? Kalau memang harus ada selisih, berapa selisihnya? Entah itu lebih ataupun kurang. Biasanya diukur itu dalam 1 tahun. Makanya nanti teman-teman kalau ada adanya kegiatan yang membutuhkan waktu panjang, biasanya 1 tahun itu adalah waktu untuk mengukur ketepatan atau realisasi suatu kegiatan. Atau kalau memang kegiatan pembangunan, biasanya pembangunan itu ada bukan hanya 1 tahun, dia dipakai berapa tahun, dia akan bertahan di situ. Bangunan yang pondok pesantren yang mana, Sidoarjo, yang Lombok baru dicor, belum selesai kan, bahasanya baru dicor.
Informasinya baru dicor sudah ambruk. Di situ kan berarti apa? Nah, seperti itu. Realisasi anggarannya, pengeluaran aktual sama selisih anggarannya bagaimana? Kenapa ikhlas, Vina? Oh, sudah takdir. Analisis risiko utama dalam sistem administrasi keuangan dan mitigasi. Identitas risiko krisis dan langkah mitigasi untuk menjaga integritas dan kepatuhan keuangan. Ada berapa? Yaitu ada 5. Risiko fraud. Tadi dijelaskan bahwasanya adanya potensi penyalahgunaan dana oleh oknum internal yang merugikan organisasi. Ini yang perlu dianalisis. Takutnya ada risiko-risiko seperti ini. Ada risiko kesalahan pencatatan. Ternyata beli ini 20.000 dicatat menjadi 21.000 atau ditulis 22. Karena apa? Karena angkanya mepet di keyboard antara 2 dengan 1. Mau nulis 22 ditulis 21. Mau nulis 22 ditulis 23. Karena apa? Karena keyboardnya berdampingan, angkanya berdampingan di keyboard. Risiko keterlambatan pelaporan. Tadi paling lambat berapa pelaporan lamanya dari setelah kegiatan? 7 hari. Risiko keterlambatan pelaporan. Kenapa? Dampaknya negatif pada pengambilan keputusan strategis akibat laporan yang terlambat. Ada risiko kepatuhan hukum. Nah, ini pelanggaran regulasi dan standar yang berpotensi. Biasanya ini lebih kepada bantuan-bantuan pemerintah. Risiko kepatuhan hukum yang harus disalurkan sesuai tepat sasaran. Seperti apa? Seperti LPG 3 kilo yang harus menjadi miskin dulu untuk bisa mendapatkan LPG 3 kilo. Jadi kalau yang nggak merasa miskin ya jangan beli LPG 3 kilo. Tapi kadang ada depot-depot itu masih pakai LPG 3 kilo. Seharusnya pemerintah keterlibatan di sana untuk melakukan apa? Observasi, melakukan turun lapangan, ngecek di lapangan. Masa depot pakainya LPG 3 kilo? Mitigasi risiko penerapan pengendalian internal yang ketat, audit rutin, pelatihan staf, dan teknologi keamanan data terkini. Nah, ini akan menunjang dalam pelaporan keuangan. Ada beberapa best practice dalam pengelolaan anggaran organisasi, panduan strategis efektif untuk pengelolaan anggaran yang akurat dan transparan. Ada berapa? Ada 5. Perencanaan partisipatif, yaitu melibatkan berbagai stakeholder. Siapa yang kalian libatkan dalam suatu kegiatan itu? Dalam penyusunan anggaran. Apakah hanya difokuskan pada satu orang? Ada penggunaan teknologi sebagai pemanfaatan sistem digital untuk pencatatan. Semisal menggunakan setiap kegiatan agar bisa dibaca oleh banyak orang atau menggunakan spreadsheet agar supaya bisa dibaca oleh semua orang yang memang berkepentingan dalam hal kegiatan itu. Ada audit rutin. Kalau memang itu jangkanya panjang sampai 12 bulan, setidaknya dalam 1 bulan itu harus ada audit. Realisasi dananya sudah berapa persen. Ada transparansi pelaporan, sudah. Pelatihan staf keuangan harus memang orang yang benar-benar mampu untuk mengelola keuangan. Kemarin itu dekat rumah itu MBG itu minta orang anak akuntansi. Ada calon mantu mertua saya itu kan orang akuntansi. Calon mantu. Tunangan kan masih tunangan kan calon mantu. Ditawarin karena sebelah rumah itu minta. Sebelah rumah itu ada MBG ya kan. Minta karena mau buka MBG-nya. Minta orang akuntansi. Malah gak mau. Gajinya 5 juta. Di Madura 5 juta sudah sangat luar biasa sekali. Karena UMK di sana 2, berapa Kinan? Bakalan Kinan? Ya berapa? Segitu. 2,2 bakalan itu. Itu. Jadi dengan gaji sebesar 5 juta sudah 100% lebih dari UMK masih nggak mau. Bukan nggak matre berarti orangnya.
gak mata duitan. Dia lebih suka ngajar, jadi guru, ngajar di pesantren, ngajar di sekolah-sekolah formal. Tadi ditawarin dengan meskipun gaji segitu tidak tergiur. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dalam suatu tempat, maka uang tidak bisa menggoyahkan. Tapi nggak semuanya seperti itu. Berubah-ubah. Implementasi sistem administrasi keuangan di perguruan tinggi. Dan implementasi sistem administrasi keuangan pada perguruan tinggi negeri bisa melibatkan integrasi aplikasi ERP. Kalau di swasta itu banyak yang masih belum. Ini tinggal habis ya? Habis kayaknya. Oh, enggak. Ini ada beberapa tantangan dan peluang pengelolaan keuangan di era digital. Apa tantangannya dan peluangnya? Lebih mudah terbocor nggak kalau sekarang? Karena apa? Karena menggunakan sistem digital. Ada tantangannya adalah keamanan data yang rentan terhadap siber atau kebocoran informasi. Ada resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Ini tantangannya. Kadang kalau memang admin keuangannya orang lawas, agak berumur, yang harus berubah kepada sistem baru, ini menjadi masalah buat dia. Ada kompleksitas sistem digital yang memerlukan kepahaman dan adaptasi teknologi. Namun ada peluangnya, meskipun ada beberapa tantangan, ada 3 tantangan, juga masih ada peluang. Peluangnya adalah efisiensi, karena menggunakan keuangan di era digital, menggunakan sistem atau software digital. Yang kedua ada akurasi data dan pelaporan. Kalau teman-teman mungkin yang mengerti atau paham dengan rumus-rumus penggunaan di Excel, itu lebih gampang. Kita perlu hitung secara manual. Ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Ini, cuman ada tantangannya juga, meskipun di situ ada peluang yang sangat bagus. Pengelolaan risiko sudah, sudah selesai.